Salam sehat, Sobat Sehat Koja. Setiap tahunnya kita memperingati Hari Kusta Sedunia. Mari kita ketahui fakta tentang kusta. Kusta adalah penyakit menular kronis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Sehingga kusta itu disebut juga penyakit lepra. Terutama penyakit ini menyerang kulit, syaraf tepi, selaput lendir, dan saluran pernafasan bagian atas serta mata. Fakta berikutnya adalah kusta dapat disembuhkan dengan terapi kombinasi obat. Sobat Sehat Koja, fakta selanjutnya daripada kusta inilah kusta ditularkan melalui droplet dari hidung dan mulut ketika kita bicara dan kontak erat dan lama dengan pasien kusta yang tidak diobati. Ingat, kontak erat yang lama dengan pasien kusta yang tidak diobatin. Fakta berikutnya, kusta penyakit menular yang paling tidak menular. Kusta jika tidak diobatin dapat menyebabkan kerusakan semakin parah dan menetap pada kulit, syaraf, anggota tubuh, dan mata. Hari ini kita bahas tentang suatu penyakit yang barangkali penyakit sudah lama sekali. Dan saya hadirkan dokter di RSUD Koja, Dokter Hadijah, ya, Dok. Spesialis kulit dan kelamin. Ya. Selamat pagi Dokter Hadijah. Pagi, Dok. Apa kabar? Kabar baik, Dok. Oke. Kira-kira saat ini kan bulan Januari, masuk bulan Januari biasanya ada satu momen yang harus kita peringati atau mengingatkan kita. Ada satu penyakit kulit kelamin yang sejak zaman Nabi zaman Nabi sudah muncul ya. Ada istilah penyakit gede. Kalau orang Bali bilang penyakit gede, penyakit kutukan Tuhan. Ya. Atau kita langsung saja to the point, yaitu penyakit kusta. Gitu, Dok. Betul. Siap, Dok, ya, kita bicara agar di Koja Trainer Channel kita ini bisa menyampaikan kepada sahabat Sehat Koja tentang penyakit kusta ini. Iya, Dok, kusta itu seperti apa sih, Dok? Kok dulu istilahnya serem banget, penyakit kutukan, penyakit gede, penyakit yang tidak bisa disembuhkan, penyakit yang sangat menular dan lain sebagainya. Ya, Dok. Bisa cerita sedikit, Dok? Ya, makasih dokter. Jadi sebenarnya penyakit kusta itu memang dulu sangat ditakutkan karena dia merusak, Dok. Jadi dia merusak anggota tubuh, merusak muka, badan, karena memang dia masuk sampai ke tulang. Penyakit kulit tapi bisa merusak organ-organ. Dia masuk ke dalam organ dalam, kecuali susunan saraf pusat, Dok, yang dia tidak kena. Tapi kalau bebas, ya, yang lain tuh bisa kena, sampai mata pun juga, alat kelamin pun dia bisa kena. Jadi bisa jadi orhitis segala. Nah, kenapa dikatakan penyakit menular? Karena dia kadang-kadang kalau tidak diobati, dia akan bisa menularkan ke teman atau kontak serumah yang lama. Kontak serumah yang lama. Tapi artinya kalau kita sekarang ada penyakit orang kusta, saya ketemu sehari ini, bisa ketular atau harus bertahun-tahun di samping atau hidup bareng sama itu, gimana? Ya, hidup yang lama dalam kontak serumah yang lama baru bisa menularkan. Itu pun kalau anggota serumahnya daya tahan tubuhnya menurun, Dok. Ada penurunan daya tahan tubuh. Makanya disebut dengan penyakit imunologik. Kemudian penyakit imunologik sesuai dengan daya tahan tubuh dia, dan penyakit menular yang paling tidak menular. Penyakit menular yang paling tidak menular. Karena tadi harus kontak serumah dalam harus waktu lama. Gitu. Kemudian daya tahan tubuhnya ada penurunan daya tahan tubuh. Kalau daya tahan tubuh sehat bisa jadi enggak. Jadi kadang-kadang ada orang tuanya yang kusta, Dok. Pasangan suami istrinya enggak kena, kemudian anak-anaknya enggak kena, Dok. Ada yang gitu, Dok. Ada, Dok, banyak biasanya. Kira-kira, Dok, tanda-tanda penyakit kusta itu seperti apa sih, Dok? Biar
sahabat sehat koja bisa mengetahui gitu, Dok? Ya, sebenarnya tanda awal ya, yang 4 cardinal sign itu, Dok, dia cuma mati rasa. Mati Kalau rasa. mati rasa, bintik atau bercak warna putih yang anestesi, jadi mati rasa. Kemudian anhidrosis, berarti dia tidak ada kelenjar keringat. Kering Iya, ya. Ya, okay. Kemudian kalau kita periksa dengan BTA biasanya positif. Oh, dibawa ke laboratorium. Iya. Diapain itu, Dok? Diperiksa di krok. Di krok. Ya, jadi di krok, di cuping hidung, di telinga, kemudian di siku, tangan, kaki, kemudian tumit kaki. Kalau memang dia BTA-nya positif, kemungkinan besar dia memang kusta. Tapi itu tanda awal, Dok. Tanda awal. Nah, ini yang banyak tidak diketahui orang karena tanda awal itu sebenarnya sangat ringan. Atau diremehkan, cuman putih, iya, panung biasa saja. Iya, Dok, betul. Nanti kalau sudah ada pembesaran saraf, kemudian sudah ada neuritis, kemudian ada mulai lemah-lemah saraf, baru dia berobat. Nah, itu jadi awalnya seperti apa muncul? Kan ini penyakit kulit dan kelamin. Iya, ya. Dok. Jadi manifestasi yang pertama dilihat di kulit. Iya, Dok. Karena sebenarnya sampai sekarang juga cara penularannya itu masih dipertanyakan, apa melalui droplet atau dia melalui kontak di kulit. Kalau di kulit kita ada namanya cells-1 yang sebenarnya dia sebagai penyaji antigen, dia bisa merasakan antigen yang masuk, kemudian dia bisa menghalangi kalau memang antibodi kita bagus. Kalau antibodi kita yang memang menurun, nah itu lama-kelamaan kuman itu akan masuk. Ini kan kuman ya, Dok, ya? Kuman ya. Kuman akan masuk dan dia bisa menyerang kulit, kemudian saraf, kemudian pembuluh darah. Oke. Iya. Jadi sobat sehat koja, perhatikan ada 4 cardinal sign. Maksudnya 4 tanda utama. Nah, ini penyakit kulit, penyakit kusta ini manifestasinya di kulit. Iya, pertama. betul awalnya. Awalnya. Tapi kalau udah berlanjut bisa menjadi penebalan saraf, itu maksudnya ada di daerah-daerah yang iya, Dok, di leher bisa ya, sternocleidomastoideus. Jadi agak tebal, kemudian ada bercak putih itu. Kemudian ada bercak kemerahan, baru terasa. Kalau sudah mulai kena bercak kemerahan, penebalan, baru dia ke rumah sakit, Dok. Di muka pula ya itu. Jadi kelihatan di muka ada kok nyeblak-nyeblak merah ini. Ya. Ada apa? Kemudian diraba nggak kerasa. Ya. Gitu. Dan anehnya, Dok, kalau dia masih awal dia masih anestesi. Tapi kalau dia kan ada tipe-tipenya ya, Dok, ya. Menurut Ridley and Jopling, menurut WHO dan menurut Madrid. Jadi seperti yang Ridley and Jopling yang pada tipe LL dia justru bukan anestesi, tapi dia hiperestesi. Malah sensitif banget. Iya, sangat sensitif. Jadi itu kadang-kadang kita bisa diagnosis atau diferensial diagnosis dengan penyakit yang lain. Tanda sudah, gejalanya sudah. Iya. Yang selain tanda fisik kan kelihatan. Iya. Gejala yang mungkin yang dominan apa gatel atau apa? Lebih menuju ke nyeri, Dok. Nyeri saraf. Nyeri saraf. Nah, paling sering dia serang saraf. Di daerah mana, Dok? Nyeri saraf? Biasanya di pergelangan, kemudian tangan-tangan, di kaki, Dok. Di kaki iya. juga. Itu paling sering. Jadi ada beberapa penelitian tuh yang paling sering dia serang adalah saraf. Saraf, oke. Ya. Kira-kira penyakit kusta ini, karena kalau lihat sejarahnya penyakit kusta ini kan penyakit yang menakutkan gitu. Nah, bisa sembuh nggak, Dok? Bisa, Dok, bisa. Sembuh. Jadi nah ini perlunya health promosi, jadi promosi kesehatan, edukasi ke pasien, kemudian keteraturan berobat, kemudian kita juga yang sebagai petugas kesehatan harus menjelaskan, paling tidak kita memberikan empati atau simpati kepada pasien agar dia selalu mau datang untuk kontrol. Karena kerajinan berobat sangat menentukan kesembuhan. Iya, karena kadang-kadang dia sudah dengan peradangan atau sudah dengan reaksi, dia malas datang, Dok, karena dia pikir walaupun saya minum obat tetap begitu-begitu juga kan hasilnya, peradangannya tetap. Padahal justru dengan ada reaksinya ini dia harus rajin kontrol. Oke, stop dulu. Ini maksudnya bereaksi obat, bereaksi kemudian kita hiperaktif atau reaksi apa maksudnya? Iya, jadi reaksi. Jadi orang yang berobat kusta kemudian minum obat, kemudian ada reaksi fisik atau reaksi apa atau seperti apa reaksi itu, Dok? Jadi sebenarnya di kusta ini ada, kalau dia cuma kusta biasa kemungkinan besar dia akan sembuh. Tapi kalau dengan yang
reaksi itu agak susah, Dok. Jadi faktor penyebab jadi reaksinya kusta itu biasanya akibat minum obat atau daya tahan tubuhnya dia sendiri menurun atau kelelahan fisik, Dok. Maksudnya minum obat sembarangan atau Obat kusta juga obat kusta justru. diminum Iya. tapi dia menimbulkan reaksi pada tubuhnya gitu. Jadi ada yang namanya reaksi tipe 4, Dok. Reaksi tipe lambat atau delayed hypersensitivity. Jadi kalau kita minum obat, nah kuman yang itu akan mati, dia akan membentuk antigen dan dia akan menurunkan sel immunity dari tubuh kita. Jadi daya tahan tubuh kita sehingga timbul reaksi, Dok. Itu yang disebut reaksi. Iya, reaksi Jadi kan ada kusta dua, reaksi. Dok. Iya, ada dua tipe, reaksi tipe 1 dan reaksi tipe 2. Yang jadi masalah ini yang tipe 2, Dok. Yang paling sering susah disembuhkan. Jadi orang datang dan itu pernah waktu pertemuan di puskesmas juga, pertemuan dokter-dokter puskesmas di dinas kesehatan, Dok. Saya lupa tahun berapa. Yang paling banyak berulang itu yang reaksi, Dok. Reaksi. Ya, jadi kusta dengan reaksi. Jadi ada tipe 1, tipe 2. Tipe 2 itu yang lebih berat lagi, Dok. Selain neuritis, biasanya disertai dengan gejala-gejala penyakit yang lain. Oke, gejala-gejalanya apa sih? Kalau tadi bilang diobatin bereaksi. Iya. Bereaksinya artinya gimana? Tentang reaksi kusta ini apa yang bisa dijelaskan? Apakah itu penyakitnya membaik atau makin parah gimana sih? Iya. Jadi sebenarnya reaksi itu terjadi pada saat dia mengkonsumsi obat terapi kusta yang tipe, kan ada 2 tipe, Dok, tipe PB dan tipe MB menurut WHO ya. Jadi pengobatan 6 bulan dan pengobatan 12 bulan. Nah kalau dia pengobatan 6 bulan itu juga bisa terjadi reaksi. Jadi dari penelitian, beberapa penelitian tuh yang paling banyak memang reaksi tipe 2. Reaksi tipe 1 biasanya pada pengobatan 6 bulan reaksinya juga tidak lama, Dok. Jadi biasanya ada eritem, edem setempat di daerah lesi, disertai ada khasnya, disertai dengan demam. Oh jadi panas dan demam. Gejalanya tadi kan bulat-bulat, ada putih atau memerah itu, kemudian edem dia bengkak, Dok. Kemudian dia ada panas. Panasnya itu reaksi tipe 1 dengan neuritis, selalu menyerang saraf. Iya. Jadi tebal rasanya, tebal, kemudian panas kan, Dok. Iya. Itu tipe 1. Tipe 1. Artinya Sobat Sehat Wajah dengerin, pengobatan kusta ada 2 muncul reaksinya, adalah reaksi yang 6 bulan, pengobatan 6 bulan, reaksi tipe 1 ini. Tipe 1. Kebanyakan ya, Dok? Kebanyakan, iya. Habis itu pengobatan yang satu lagi reaksi tipe 2. Reaksi tipe 2 itu akibat gini, Dok. Jadi kuman yang mati akibat minum obat itu akan membentuk antigen. Nanti dia akan bereaksi dengan antibodi kita. Jadi antibodi kita makin tinggi, bereaksi dengan antigen. Antigen dari kuman yang mati. Dari kuman yang mati, maka disebut dengan kompleks imun. Ini lebih berat. Lebih berat, Dok. Karena kenapa? Kalau kita lihat secara histopatologis, awalnya dia cuma infiltrat, terus lama-lama dia akan menjadi vaskulitis. Jadi akan dari secara histonya, Dok, dia akan pecah. Oke. Sebelum masuk pembicaraan berikutnya, kira-kira ada nggak faktor penyebab atau pencetus orang ini kena kusta, selain tadi udah hidup bersama yang lama, atau lingkungan, atau personal hygiene atau gizi yang kurang seperti itu. Ada nggak faktor-faktor itu? Iya, Dok. Jadi karena memang disebut dengan penyakit imunologik, berarti memang tergantung dengan daya tahan tubuh dia. Kalau daya tahan tubuhnya menurun, kemudian ada faktor-faktor kelelahan, Dok. Yang paling banyak kelelahan, kemudian stres. Ada beberapa penelitian mengatakan kehamilan juga bisa. Kehamilan, kemudian ada juga yang mengatakan imunisasi. Saya nggak tahu ya imunisasi apa, Dok. Ya mungkin kalau imunisasi berarti reaksi antigen antibodi juga yang terjadi. Nah itu bisa memicu terjadinya reaksi. Iya, reaksi tipe 2. Tapi bukan imunisasi menjadi orang kusta, bukan, reaksi. Iya, Dok, reaksi. Oke, Dok, gejala sudah, kemudian ada pengobatan dengan menghasilkan tadi dampaknya ada reaksi. Iya. Sebenarnya bagus nggak, Dok? Kusta dengan reaksi kusta, apakah ketakutan?
barangkali gini, kalau saya minum obat kusta kemudian ada reaksi, oh stop nih nggak cocok obatnya, Ya, gimana? itu yang banyak terjadi, Oh Dok. itu yang terjadi. Karena dia pikir kalau saya minum ini reaksi, mending saya nggak minum aja obatnya. Dan akhirnya reaksi ini bisa tambah berat untuk dia. Terus langkah kita harusnya kemana? Ya, sebenarnya memang Ketika kita iya. mengalami reaksi Iya. tersebut, Jadi sebenarnya memang vaskes pertama itu harus lebih pintar-pintar untuk menilai reaksi, karena memang ini sudah masuk ranah dokter spesialis, Dok, karena sudah menyangkut organ dalam. Karena kan makanya disebut juga dengan penyakit grid imitator, Dok. Jadi gambarannya hampir sama dengan penyakit biasa yang lain. Iya. Makanya biasanya kita konsul ke bagian yang lain kalau sudah di rumah sakit. Oke. Iya, Dok. Jadi Sobat Sehat Koja, kalau menemukan gejala seperti tadi atau kondisi seperti tadi, silakan bawa ke rumah sakit terdekat atau yang rumah sakit Koja terdekat, silakan datang untuk mendapatkan penjelasan atau mendapatkan penanganan yang tepat. Iya, betul. Penanganan, Dok. Ya, penanganan yang tepat. Iya. Oke, Dok. Dok, kalau Indonesia seperti apa kondisi keadaannya secara epidemiologi kusta di Indonesia? Karena sebentar lagi 29 Januari kita memperingati Hari Kesehatan Kusta Sedunia. Ya, Dok. Seperti apa, Dok? Bisa jelaskan? Kalau dari Departemen Kesehatan tuh mencatat dari P2M ya, Dok. Ya, P2M. Pemberantasan penyakit menular dikatakan bahwa dia sudah agak menurun ya, Dok, dari 17.000 menjadi 16.000 penderita kusta di tahun 2021. Jadi ada 16.700 sekian yang penderita. Jadi memang ada penurunan. Tapi tidak bisa itu juga ya, Dok, dipungkiri bahwa kita 3 terbanyak di dunia. 3 terbesar. Juara setelah India, Brasil, Indonesia. Iya, walaupun dikatakan 0, berapa ya, yang terakhir itu 0,9 ya, 0,9 atau 0,8 per 10.000 penduduk ya di kita. Oke. Ya, Dok, kira-kira faktor apa yang bisa menyebabkan munculnya reaksi kusta ini? Ya, seperti tadi sudah saya jelaskan, Dok. Jadi sebenarnya penyebabnya juga bisa karena kelelahan. Iya, kelelahan, kemudian stres ya. Stres ini yang paling utama, kelelahan dan stres. Jadi beberapa pasien yang datang berobat ke kita, setelah saya memang kita harus lebih banyak berempati ya, Dok. Jadi kalau dia sendiri sudah merasa dirinya tidak akan sembuh kan, Dok. Nah, itu yang kita harus memberikan pemberitahuan kepada mereka atau kepada penderita agar dia selalu mau datang berobat, agar penyakit reaksinya akan sembuh. Jadi karena reaksi ini walaupun sudah selesai pengobatan kustanya, reaksinya selalu ada, Dok, kalau dia masih tetap daya tahan tubuhnya menurun. Jadi harus menaikkan daya tahan tubuh melalui olahraga, gizinya diperbaiki dan komplikasi apa yang mungkin terjadi ketika penderita kusta yang mengalami reaksi tersebut, Dok? Ya, jadi kalau reaksi tipe 1 yang neuritis itu kemungkinan besar dia kecacatan ya, Dok ya. Kecacatan. Iya, jadi kalau umpamanya dia kena jari-jari, ya awalnya dia edem dulu, neuritis, terus lama-lama dia akan jadi kontraktur, Dok. Jadi jari-jari. Yang ada kayak kusta itu posisi tangan begini atau susah posisi tidak. Iya, Dok. Dan beberapa penelitian mengatakan bahwa lebih dari 6 bulan itu tidak akan bisa lagi lurus ya. Kalau sudah terjadi. Iya, kalau di anggota gerak di muka, terutama di mata itu di bawah 2 bulan, di atas 2 bulan sudah tidak bisa ada perbaikan. Dok, kalau melihat gejala fisik itu, kalau waktu kecil saya itu kan kadang takut orang jarinya putus. Iya. Itu kusta ya, Dok? Iya. Harus hidungnya ada cekrowak gitu. Iya, jadi saddle nose, Dok. Jadi cuma tinggal cuping hidungnya aja. Karena pasien dengan gejala sering keluar darah, kemudian itu lama-lama tulang hidungnya kan terkikis, habis. Begitu juga untuk anggota gerak seperti tangan. Awalnya kan dia mati rasa, Dok. Jadi kalau dia pegang sesuatu, dia nggak rasa kan, Dok. Akhirnya akan melepuh tangannya, terus nanti sampai kena tulang dan tidak rasa akan mutilasi tulang-tulangnya. Putus aja nggak kerasa gitu. Iya.
Oh itu kusta ya dok ya? Kusta dok ya. Sobat Sehat Koja, perhatikan memang penyakit ini penyakit tua, penyakit yang sangat sejak zaman dulu, zaman nabi-nabi sudah muncul, cuman namanya berubah-ubah, bisa menjadi penyakit yang kutukan, penyakit gede, penyakit yang tidak bisa sembuh, dan segala macam nama, masing-masing daerah mempunyai kadang-kadang pendekatan nama, tapi tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Hadijah bahwa ada 4 tanda yang Sobat Sehat Koja harus pahami, yaitu pertama adalah ada bercak putih ya dok. Putih. Kenapa putih? Karena memang matahari tidak bisa masuk karena ditutupi oleh kuman, kemudian sarafnya juga tidak jalan. Di situ. Iya. Nah itu, jadi bercak putih dulu, kemudian di tes biasanya kalau kita raba, enggak kerasa itu. Biasanya ini nyeri kalau dicubit. Ya tes tusuk jarum biasanya ya dok ya. Atau pakai benda panas didekatkan juga nggak rasa dok ya. Itu. Terus kemudian yang ketiga apa kardinalnya Pak? Jadi anhidrosis. Jadi kering ya. Jadi, permukaannya kering gitu ya. Kering. Jadi kelenjar keringat juga tidak berjalan di situ. Iya dok. Yang keempat BTA-nya. Jadi kita harus dilakukan pemeriksa BTA, betul, dikerok dulu, kemudian dibawa ke laboratorium. Kemudian lihat ada kuman basil tahan asam. Iya dok. Betul. Sobat Sehat Koja sudah tahu kan? Nah ini ada Dr. Hadijah, spesialis kulit kelamin, ada di RSUD Koja. Silakan kalau mengalami gejala seperti ini atau merasakan gejala seperti ini, datang ke rumah sakit terdekat atau ke rumah sakit umum daerah Koja. Nanti akan mendapatkan penjelasan yang terbaik tentang penyakit ini, kemudian dapat penanganan yang terbaik untuk penyakit ini. Dok, obat-obatan ini kan jangka panjang, 6 bulan sama 12 bulan dok. Dulu bosen sebelum, dong. Ya dok, dulu apalagi dok, sebelum tahun 98 itu kalau nggak salah, yang tipe PB itu 12 bulan, kemudian tipe MB itu 24 bulan. Lebih lama lagi ya. Nah, mungkin setelah WHO menilai lagi, terus beberapa peneliti mengatakan bahwa ternyata dengan 6 bulan dia sudah sembuh, dan 12 bulan dia sudah sembuh. Mungkin reaksinya ini yang selalu berulang terus. Iya dok, betul. Jangan takut ketika kita minum obat, kita ditangani oleh dokter yang bertanggung jawab, dokter yang kompeten terhadap itu, akan ada satu reaksi yang namanya reaksi kusta, reaksi pengobatan kusta. Ada 2 tipe ya. Tipe 1 dan tipe 2. Ya. Semua mempunyai tanda dan ciri khas masing-masing. Kemudian penanganannya juga berbeda. Iya, dok, dok, untuk menghilangkan kejenuhan minum obat 6 bulan sampai 12 bulan itu gimana caranya dok? Waduh. Apa nggak mengganggu obat saya itu? Saya aja yang setiap hari lihat dia sebenarnya dan kesian dok ya. Soalnya dia datang tiap bulan harus ambil obat. Selama ambil obat juga dia datang dengan keluhan. Tiap minggu harus berobat kan, nyari semua badan, kemudian kadang-kadang dia adanya SGOT, GPT-nya tinggi karena itu kan gejala penyakit yang lain. Padahal tidak ada ikterus dok. Kemudian kadang-kadang jadi kita banyak-banyak memberi ini aja sih dok, masukan ke penderita. Edukasi ya. Iya. Edukasi. Nah, agar jangan ada berobat. Empati itu. Iya dok. Tapi jangan putus berobat gini dok. Jangan putus berobat dan jangan bosan berobat. Jadi dari awal kami lakukan di Rumah Sakit Koja, kami lakukan biopsi untuk pengobatan. Kami sudah menyampaikan dok sebelumnya bahwa nanti akan jadi begini, lagi minum obat nanti akan begini. Kemudian kalau terjadi begini tidak usah takut dan sebaiknya datang ke rumah sakit. Karena memang harus konsul dengan bagian lain dok biasanya. Iya. Jadi harus tidak hanya di kulit kelamin saja, tetapi ke bagian lain harus dikonsulkan. Iya, Sobat Sehat Koja, bahwa Tuhan menciptakan penyakit, tapi pasti akan menciptakan juga obatnya. Silakan, ada puskesmas, ada rumah sakit terdekat di sekeliling Anda. Silakan kunjungi rumah sakit tersebut. Cari petugas yang kompeten terhadap ini, jangan mencari informasi yang tidak bertanggung jawab, sehingga menghasilkan dampak yang luar biasa. Karena
kusta walaupun dia penyakit menular yang paling tidak menular, itu secara fisik nanti bisa kalau telat menangani akan jadi efek samping, jadi konstruksi Anggota anggota geraknya jadi geraknya rusak. itu rusak itu sehingga bisa putus karena mati rasa, kemudian nggak kerasa, megang air panas atau air kena api nggak terasa sehingga putus, atau di wajah juga terjadi jadi hal yang perubahan. Dok, sebenarnya reaksi itu bisa dicegah nggak? Apa pencegahan terhadap reaksi itu? Ya, sebenarnya ini harus disampaikan dari awal, Dok. Oh, ada komitmen dari awal ketika pengobatan ini. Iya, jadi kalau memang berobat kusta itu harus didiagnosis secepat mungkin, sedini mungkin, kemudian diobati sedini mungkin. Ya. Jadi dan ada perjanjian bahwa pengobatannya tidak kayak obat flu biasa, sehari 2 hari minum selesai, tapi ini pengobatannya ada jangka pendeknya 6 bulan, yang panjangnya sampai 12 bulan. Dan kalau terjadi reaksi, itu bisa bertahun-tahun, Dok. Sampai 10 tahun, sampai 20 tahun. Minum obat terus? Iya. Kita obati reaksinya. Obat kustanya sudah tidak, Dok. Jadi dia lagi sudah RFT, sudah release from treatment, tetapi dia tetap datang untuk berobat kustanya, reaksinya. Iya. Itu pentingnya Sobat Sehat Roja, petugas kesehatan dan seluruh insan-insan yang bergerak di bidang kesehatan, khususnya di masyarakat, di rumah sakit. Fasilitas pelayanan kesehatan yang pertama juga sangat penting. Sudah penting sekali ya. Artinya di sana deteksi dini kusta itu penting sebelum masuk ke fase-fase lanjutan. Puskesmas, rumah sakit sudah tersedia di sekitar kita. Silakan mencari informasi yang bertanggung jawab terhadap kusta. Dan boleh kita setiap tahun memperingati Hari Kusta Sedunia setiap tanggal 29 Januari, tapi mari kita ke depannya harus hilangkan kusta di bumi Indonesia melalui pencerahan-pencerahan atau edukasi yang kita laksanakan bersama-sama. Ya, salah satunya di Kojapreneur Channel. Saya Dr. Banjar berada di Kojapreneur Channel bersama Dr. Hadijah. Terima kasih, Dok. Sama-sama, Dok. Terima kasih.